Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lestari dengan NIM 211440135 dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Menurut Wikipedia, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, peranti genggam modern misalnya ponsel, dan lain-lain. Tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kinerja suatu pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Komponen teknologi informasi. Komponen teknologi informasi yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga brainware atau kecerdasan yang ada pada manusia atau pengguna, dan yang keempat data, informasi, dan pengetahuan. Fungsi teknologi informasi yaitu yang pertama menangkap atau capture. Fungsi teknologi informasi ini dapat menyusun catatan terperinci dari berbagai kegiatan, misalnya terima input dari keyboard, pemindai, mikrofon, dan lainnya. Yang kedua, mengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini dapat memproses input data yang diterima yang kemudian dikonversi menjadi informasi baru. Pemrosesan data ini dapat berupa konversi, analisis, perhitungan untuk menggabungkan berbagai bentuk informasi dan data. Yang ketiga, menghasilkan atau generating. Fungsi teknologi informasi ini akan menghasilkan atau mengatur informasi dalam bentuk yang bermanfaat, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini dapat menyimpan informasi dan data ke media yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya data disimpan pada hard disk, CD, dan lainnya. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini dapat menemukan dan melacak informasi dan data yang telah disimpan. Misalnya, mencari data pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Dan yang keenam, sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini dapat mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan jaringan komputer. Misalnya mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Manfaat teknologi informasi. Yang pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, khususnya komputer yang menjadikan siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer ini adalah sarana yang memfasilitasi kreativitas siswa. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi ini dapat membantu mendesain produk yang akan dikirim ke suatu industri dan dapat mengontrol mesin produksi dengan akurasi yang baik. Yang ketiga, untuk bisnis dan bank. Dengan teknologi informasi ini dapat membantu dalam transaksi, menyimpan file lebih aman, serta sistem perbankan yang lebih maju. Yang keempat, untuk militer. Dengan teknologi informasi canggih tentu saja dapat digunakan untuk menavigasi kapal selam, mengendalikan pesawat ruang angkasa, menggunakan kemudi atau tanpa kemudi. Yang kelima, untuk hiburan dan permainan.
Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk membuat animasi, iklan, grafik, dan audio visual untuk menjadikannya segala lebih baik dan lebih menarik. Yang keenam, untuk domain kriminal. Teknologi informasi ini dapat memfasilitasi penyelesaian masalah oleh pihak berwenang dan dapat dengan mudah mendeteksi pelanggaran untuk alasan lalu lintas dan sidik jari. Yang ketujuh, untuk teknik dan pengetahuan. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan untuk mempelajari struktur tanah, angin, dan cuaca, dan dapat membantu menghitung. Yang kedelapan, untuk kedokteran. Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan mengambil gambar semua organ dalam tubuh dengan komputer. Yang kesembilan, untuk pemerintah. Teknologi informasi ini dapat diterapkan pada pemrosesan data dan informasi yang ditujukan untuk publik, dan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Baiklah, itulah penjelasan tentang teknologi informasi dari saya, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.